Orang yang beriman pastinya diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, disejahterakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadrat ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mursalin muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa ajiza bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalin. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mumti'an bil abdil wal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wal nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimullahi wal sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi 'inda fa ya rabbi mati'ani bis
sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhanbi wallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, berkata kaumnya Kanjeng Nabi Hud alaihi salam, kaum Ad, ya Hud, wahai Kanjeng Nabi Hud, majitana, tidaklah engkau datang kepada kami bibayyinatin, dengan membawa bukti nyata, wa ma nahnu, dan tidaklah kami bitariki alihatina, meninggalkan kami alihatina, terhadap Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, an qaulika, disebabkan atas perkataan engkau, wa ma nahnu laka, dan tidaklah kami laka kepada engkau bimu'minin, beriman kami. Itulah perkataan dari kaumnya Kanjeng Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, tidak mau beriman kepada Kanjeng Nabi Hud, tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahannya, tidak mau meninggalkan berhala-berhalanya yang dianggap Tuhan oleh mereka. Karena Kanjeng Nabi Hud tidak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan.
bukti nyata bahwa Kanjeng Nabi Hud adalah utusan Tuhan. Jadi inilah perjuangan dari para utusan, para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah terhadap kaumnya. Inilah pelajaran buat kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kaum-kaum terdahulu dari umat-umat terdahulu yang diutus di tengah-tengah mereka, para utusan, para nabi, para rasul, dari kalangan mereka sendiri, dari saudara-saudara mereka sendiri. Namun mereka tidak mau beriman, malah memilih untuk ingkar, menolak ajakan dakwah dari para utusan, dari para nabi dan para rasul. Bahkan innaqulu tidak dikatakan oleh mereka illa taroka, melainkan menimpa kepada engkau. Tidak dikatakan oleh kami, oleh kaum Ad, melainkan menimpa kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Hud, ba'du sebagian alihatina, Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, bisu'in, dengan keburukan. Jadi Kanjeng Nabi Hud disumpah oleh kaumnya, kaum Ad, agar Tuhan-Tuhan mereka ini menimpakan sesuatu adab kepada Kanjeng Nabi Hud, keburukan, kejelekan terhadap Kanjeng Nabi Hud. Contohnya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Hud alaihissalam adalah orang yang gila, sama seperti orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad juga sebagai orang yang gila. Qala dawuh Kanjeng Nabi Hud alaihissalam, ini sesungguhnya aku ushidullah, menjadikan saksi siapa Allah, washadu, dan saksikan oleh kalian, anni sesungguhnya aku bariun, melepaskan diri, membebaskan diri, tidak mau bertanggung jawab lagi, mimma tusyrikun, dari apa-apa yang kalian persekutukan, yaitu perbuatan musyrik kalian. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Hud mengajak kaumnya untuk bertauhid, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, namun malah mereka punya keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka menimpakan penyakit kepada Kanjeng Nabi Hud, menimpakan keburukan, kejelekan, yaitu berupa penyakit gila. Dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Hud adalah orang yang kesurupan, orang yang gila, yang stres, tidak mau terhadap ajakan Kanjeng Nabi Hud. Namun Kanjeng Nabi Hud mengatakan kepada mereka, inni ushidullah, sesungguhnya yang menjadi saksi adalah Allah. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Hud sudah menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya, Kanjeng Nabi Hud berdoa, ya Allah,
saksikan aku telah menyampaikan. Washhadu, dan saksikan oleh kalian, anni, sesungguhnya aku bariun, berlepas diri dari kalian, membebaskan diri, tidak mau bertanggung jawab, mimma, dari apa-apa tusyrikun yang kalian persekutukan, atas perbuatan syirik kalian. Jadi Kanjeng Nabi Hud sudah tidak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat, yaitu dalam bentuk kemusyrikan. Min dunihi, dari menyembah dari selain Allah. Karena Kanjeng Nabi Hud ini sudah disumpahi oleh kaumnya, didoakan jelek oleh kaumnya, diinginkan menimpa keburukan oleh kaumnya terhadap dirinya. Apa yang Kanjeng Nabi Hud katakan? Fakiduni, maka lakukanlah niat buruk kalian, tipu daya kalian kepadaku, jami'an, semuanya. Tsumma, kemudian la tundirun, jangan beri aku kesempatan lagi, datangkan sekarang, tidak usah ditunda-tunda lagi. Itu daunnya Kanjeng Nabi Hud kepada kaumnya. Fakiduni, cepatlah, timpakanlah kepadaku tipu daya kalian, jami'an, semuanya, jangan ada yang tersisa. Tsumma tundirun, kemudian jangan ditunda-tunda lagi, jangan diberi kesempatan lagi aku ini. Lakukan sesuka hati kalian. Ini sesungguhnya aku, kata Kanjeng Nabi Hud alaihissalam, tawakkaltu ala Allah, bertawakal kepada Allah atas usaha-usahaku, atas kesungguh-sungguhanku berdakwah mengajak kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Kemudian aku tawakal kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, pengaturku, wa Rabbikum, dan Tuhan kalian dan pengatur kalian. Ma min dabbatin illahu, tidak ada dari binatang melata sekalipun, illa huwa, kecuali dia Allah, Rabbi wa Rabbikum, ahidum bina siyadina, memegang Allah siyadina terhadap ubun-ubunnya. Jadi semua makhluk hidup, termasuk binatang melata sekalipun, itu semua dalam kekuasaannya Allah. Ahidum bina siyatina, memegang siapa Allah terhadap ubun-ubun mereka. Jadi kehidupan ini milik Allah. Kita hidup ini karena sedang dihidupi oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, ya kita dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita sekarang sedang dihidupi oleh Allah. Pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Lakukan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama, membantu orang lain, minimal mendoakan orang lain agar sama-sama sukses, agar sama-sama bahagia, agar sama-sama sejahtera. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya
para nabi, para wali, para salihin yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Makanya perkataan ini adalah pintu dari apa yang ada di dalam hati kita. Keimanan yang ada di dalam hati kita bisa dilihat dari pintunya, yaitu lisan kita. Keimanan seseorang bisa dilihat dari lisannya. Keimanan seseorang bisa dilihat dari perbuatannya. Makanya tidak sempurna, tidak lurus imannya seseorang kalau lisannya tidak lurus. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Jadi tidak lurus, tidak benar imannya seseorang hamba sampai hatinya lurus, sampai hatinya benar, sampai lurus hatinya. Dan tidak lurus hatinya seorang hamba sampai lesannya lurus, sampai lesannya benar. Itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya iman seseorang bisa dilihat dari lesannya. Bentuk introspeksi diri kepada kita, pelajaran terhadap kita bahwasanya kita harus berhati-hati dalam menyampaikan, harus benar dalam penyampaian, karena itu semua lambang dari keimanan kita. Jadi orang yang beriman ini tidak akan berkata sembarangan, berkata yang sia-sia, pasti sudah dipikirkan sebelumnya. Tidak asal ngomong. Makanya ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia berkata yang benar, yang baik-baik. Kalau tidak bisa, mereka memilih untuk diam. Gimana dalilnya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang kalau sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya perkataannya baik, menjaga lesannya dari menyakiti orang lain, dari mendolimi orang lain. Kalau tidak bisa berkata yang baik, tidak bisa bermanfaat perkataannya, mereka pasti memilih untuk diam. Diamnya berzikir kepada Allah. Jadilah itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya lesannya yang beriman, bukan cuma lesannya yang lurus, namun hatinya juga lurus. Jadi keimanan itu ada di dalam hati. Tasdiqun biqalbi
wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu ditasdik, dibenarkan, dihujamkan di dalam hati kita, diikrarkan melalui lisan, kemudian diamalkan melalui perbuatan. Itulah orang yang beriman, itulah mukmin. Jadi orang yang beriman itu bukan hanya di hati, aku beriman di hati, namun harus bisa dibuktikan dengan perkataannya dan juga dengan perbuatannya. Kalau orang yang beriman bisa membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, maka dia layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surga itu lambang kebahagiaan, lambang kesejahteraan, lambang keselamatan. Oleh sebab itu orang yang beriman pastinya diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, disejahterakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengistiqomahkan keimanan kita, ditingkatkan oleh Allah, ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita disejahterakan oleh Allah, agar kita disukseskan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma Akhirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.